Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan seluruh potensi peserta didik agar berguna bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan multikultural berarti keragaman budaya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai keragaman budaya. Pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kumanto Sunarto, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menawarkan ragam model budaya pada masyarakat. Sedangkan menurut Musa Asy'ari, pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya dalam masyarakat. Sedangkan menurut Pruden Kandala, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek budaya, suku, ras, dan agama. Begitu banyak definisi menurut para ahli, tapi pada hakikatnya memiliki satu tujuan, yaitu pendidikan multikultural adalah sebuah model pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik, apapun agamanya, apapun jenis warna kulitnya, dan dari mana ia berasal, sehingga cita-cita dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, materi pelajaran yang dipilih harus terbuka secara budaya dan didasarkan pada peserta didik. Maksudnya di sini adalah materi yang diajarkan harus terbuka secara budaya, ras, suku, dan agama. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Dalam sebuah masyarakat, pasti ada lintas kelompok dalam sebuah masyarakat. Jadi, materi yang diajarkan harus bisa menjelaskan perbedaan dan persamaan dari tiap-tiap lintas kelompok tersebut. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks, tempat, dan waktu. Maksudnya materi yang diberikan harus sesuai dengan realita atau kejadian yang terjadi sungguh-sungguh dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, semua pelajaran dibangun dan menggambarkan pengalaman serta pengetahuan yang dibawa peserta didik ke kelas. Maksudnya materi pelajaran yang diberikan harus bisa membangun pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik bisa mengembangkan pengetahuan tersebut. Yang kelima, pembelajaran hendaknya memuat model belajar yang interaktif agar mudah dimengerti. Maksudnya pelajaran yang diberikan hendaknya menggunakan model tanya jawab agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan pendidikan multikultural. Tujuan yang pertama berkaitan dengan aspek sikap adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya,
keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Yang ketiga, tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotipe, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nasional, klarifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. Sedangkan secara rinci, Gorsuch menyebutkan bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah yang pertama, memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta didik untuk mengembangkan prestasinya. Yang kedua, belajar tentang cara berpikir kritis. Yang tiga, mendorong peserta didik agar berperan aktif dalam pendidikan. Yang keempat, mengakomodasikan semua gaya belajar peserta didik. Yang keenam, yang kelima, menghargai kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok meski dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedelapan, belajar menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Yang sembilan, mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Yang ke-10, mengembangkan berbagai macam keterampilan dan mengambil keputusan serta menganalisis secara kritis. Jenis-jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat, dengan menerima serta memahami pluralitas etnis, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lain sebagainya, yang terrefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Pendidikan multikultural ini harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid, dan keluarga, serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Dengan demikian, pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagai tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dan secara luas semua peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama berhak memperoleh pendidikan yang sama. Nilai-nilai pendidikan multikultural. Bunet menjelaskan, nilai-nilai pendidikan multikultural antara lain: 1. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, membangun tanggung jawab masyarakat dunia. Yang keempat, mengembangkan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Sementara itu, Farid Hanum dan Yaya Suryana menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural adalah
demokratis, humanisme, dan pluralisme. Yang pertama, demokratis. Demokratis mengutamakan keadilan sehingga semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Kualitas pendidikan yang bagus dapat meningkatkan moral dan kecerdasan penerus bangsa. Disinilah letak pentingnya pendidikan, sehingga semua warga negara Indonesia harus diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, nilai humanisme atau kemanusiaan. Pada hakikatnya adalah pengakuan akan pluralitas atau keberagaman, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman ini tidaklah terbatas hanya pada rasa, pada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, keberagaman sangat luas, artinya mulai dari keberagaman ideologi, paradigma, pola pikir, tingkat ekonomi, kebutuhan, latar belakang pendidikan, profesi, hobi, dan lain-lain. Humanisme penting untuk dikembangkan karena dapat membentuk manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, nilai pluralisme. Menurut Nur Khalid Majid, nilai pluralisme adalah suatu landasan sikap positif, aktif, dan bijaksana untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama. Keragaman suku, bahasa, agama, budaya akan sangat banyak dijumpai di seluruh pelosok negeri ini. NKRI dibentuk oleh semangat kemajemukan, sehingga jika ada yang menolak pluralisme berarti mengingkari realitas, sehingga negeri ini akan hancur dan dengan sendirinya. Pendidikan multikultural bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan institusi-institusi lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.